Salam hormat Pak Prabowo. Saya itu muridnya Profesor Dr. Sumitro. Jadi saya belajar banyak dari Profesor Sumitro, yang adalah almarhum itu ayahanda dari Pak Prabowo. Halo teman-teman semuanya, bersama Pendawa TV Channel. Kita ini hari bersilaturahmi ke rumah Bapak Profesor Dr. Bambang, yang mana beliau juga selaku dekan, rektor di beberapa kampus yang sudah beliau bekerja selama ini. Oke, teman-teman, kita masuk dulu. Semoga tuan rumahnya ada di rumah. Mudah-mudahan beliau menyambut kita dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Nah, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Aduh. Ini luar biasa ini foto-foto Iya, zaman-zaman dulu nih. Iya. Ini foto-foto perjuangan zaman dulu nih ya Pak. Iya, ini Bapak. Ini siapa nih Pak? Ini Bapak saya. Ya. Tahun 55 tahu pakai PSA. Waduh, tahun 55 punya motor udah luar biasa itu Pak. Ya, nah ini keluarga. Ini keluarga 7 bersaudara. Iya. 6 perempuan, saya satu-satunya laki. Nama orang tuanya siapa Pak? Muhammad Suryo Sujono. Asal usulnya masih ada darah hijau apa darah biru ini, apa darah kuning? Kalau menurut ceritanya dari Sunan Kalijogo. Wow, Sunan Kalijogo berarti darah biru ya? Nggak darah hijau ini bro. Kalau ibu dari Raden Patah. Ibu dari Raden Patah ya? Makanya dia bisa sekolah di Belanda. Wow, wah, luar biasa. Ini Pak, orang tua? Ini Bapak ya. Ini Bapak. Ya dulu berarti veteran Pak ya? Ya. Oh, umur berapa Pak beliau? Ini meninggal beliau umur 75. Wah, ini minta jasanya ya? Iya. Ini wah, luar biasa ini. Apa? Siliwangi ada. Siliwangi. Batalionnya Siliwangi. Batalionnya Siliwangi ya? Semua. Pangkat terakhir apa dulu Pak? Pangkat terakhir bintang 2 itu. Bintang 2 ya? Iya. Waduh. Wah, ini mobil Mercy nih. Buick di depan stasiun Jatinegara tahun 55. Tahun 55? Tahun 55. Waduh, luar biasa Bapak ini. Ini juga menunjukkan Bapak ini agak koboi juga. Pistolnya tuh di sini. Waduh Mak, pistolnya juga ngangkleng ya. Ini di sini pistolnya diselipin, ini ada ceritanya. Oh iya. Itu yang 2, itu anak buahnya nggak pakai dasi. Yang 3 juga, tiga-tiganya. Siapa Pak tadi nama orang tuanya? Muhammad Suryo Sujono. Dulu Muhammad Suryo Sujono. ada Raden Mas, tapi karena Bung Karno melarang feodalisme, nggak pernah dipakai. Oke. Nah, ini juga pistol ini habis bebasin 2 orang ini. Ditangkap di Pekalongan, CPM Pekalongan. Iya. Terus lapor, ditelepon sama bapak saya. Pokoknya anak buah saya besok jam 8 sudah ke rumah. Terakhir dulu di batalion mana Pak, Bapak tuh? Batalion Siliwangi. Kompinya Lukas Kustario yang peristiwa rawa bebek. Oh iya. Korban 361. Iya, oke. Wah, ini juga masih ada nih ya Pak ya, peninggalan nostalgia dulu ya. Masih aktif nih ya Pak ya? Masih. Oh iya benar, masih aktif. Keren juga ini. Ini barang sejarah nih Pak. Iya. Ya kan? Aduh, luar biasa. Iya Ibu. Iya, apa kabar Bu? Iya, berdua aja ini sama Bapak ya. Waduh, inilah rumah dulu rasanya kecil ya Bun. Waktu banyak anak-anak ada ya. Sekarang berdua aja ya. Iya. Oh iyalah. Semoga ini Bu enak lah. Amin. Ya, dari hari-hari tua ini ya. Amin. Pak, tadi kita kan sudah melihat foto-foto ya. Kebetulan ini foto-foto kategori ya, saya juga belum lahir lah kalau lihat begini nih Pak. Kan begitu Pak ya. Kalau saya lihat tadi. Terlebih dahulu saya terima kasih ya Pak, sudah bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Izin supaya teman-teman media dan teman-teman seluruh rakyat Indonesia bisa tahu profil Bapak. Mohon maaf sebelumnya, izin Bapak perkenalkan diri dulu, nama semua segalanya Pak. Nah, silakan Pak. Nama saya Bambang Haironi. Waduh, sama nama kita nih Pak. Iya. Jadi Bambang itu menunjukkan Jawa, Haironi Islam.
Oh iya. Kira-kira begitu. Katanya ceritanya. Iya, iya, iya. Oh gitu Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu juga Pak sekalian profil Bapak, saya dengar Bapak juga ngajar ya di kampus-kampus, Betul. kan begitu ya Pak ya? Iya. Apa Pak sedih dukanya kalau boleh tahu dari pengalaman Bapak selama mengajar, dari awal Bapak mengajar sampai hari ini? Iya, sebetulnya mengajar itu banyak sukanya daripada dukanya. Oh, gitu Kalau ya? bagi saya, ya. Iya, iya. Karena itu membuat saya berpengalaman. Dengan saya mengajar, saya bisa tes sampai bisa lulus ke sekolah lagi di Australia, New England University, dan ke Illinois, University of Illinois di Amerika. Iya, iya. Itu. Ya, saya sendiri mengajar itu seperti panggilan saja karena ibu saya dulu guru juga. Oh gitu ya Pak. Bapak itu militer, jadi disiplin itu membuat saya menjadi lebih apa ya? Pada setiap pengabdian itu memerlukan totalitas. Iya, Dan iya. lebih dari itu adalah harus amanah. Yang alhamdulillah saya pegang terus sampai hari ini. Artinya mengajar itu harus sebagai guru harus bisa digugu dan ditiru. Oh iya, iya benar Harus Pak. punya akhlak yang baik, punya misi yang baik, punya kejujuran, integritas yang Nomor satu. nomor satu. Iya, iya. Tadi kan Bapak cerita orang tua Bapak itu veteran. Terakhir pangkat itu jenderal ya Pak ya. Bintang 2. Ya, Nggak tertarik Bapak meneruskan orang tua dulu jadi militer itu? Nah, ini ceritanya juga. Sebetulnya dulu pengen, Iya. karena dididik bapak secara militer, dididik ibu yang lulusan Mulu Belanda, itu sangat keras. Dan saya berlatih sejak kecil itu membentuk badan saya seperti sekarang. Pengennya ke sana, tapi ibu saya nampaknya tidak merestui karena saya anak satu-satunya laki-laki zaman gitu. segitu. Itu katanya juga nggak boleh ya kalau tahun 60-an itu. Kemarin mungkin boleh setelah tahun 70 ya, tapi saya lulus tahun 70 itu anak tunggal laki, ibu saya nggak merestui. Jadi karena menurut ibu saya jadi militer itu sering tugas keluar jauh dari keluarga. Ibu saya mungkin puas ditinggal bapak saya kalau sampai sebulan, 2 bulan untuk berjuang gerilya, bahkan sampai karena bapak saya itu Siliwangi pernah ya itu ikut Mars, Long March Siliwangi dari Bandung ke Jogja. Saya pun juga dulu Pak keluarga militer. Bapak juga dulu, bapak saya di Kongo itu tahun 62 masih pangkat letu. Komandannya dulu Pak Mayor M. Yusuf. Ya, saat itu saya belum lahir tuh Pak. Jadi kalau cerita orang tua saya juga benar Pak. Militer ini pindah-pindah kasihan. Ibu kita bahkan adik saya, kakak saya ada Pak. Yang bapak saya tugas di Rian Barat sampai namanya Irawan dibuat. Ada yang adik saya percis di bawah saya lahir 5 Oktober. Makanya namanya Abrihatin saya Pendi. Nah, kan gitu. Izin Pak, Bapak sudah berapa kampus selama ini Bapak mengajar? Nah, dari mulai awal sampai sekarang yang aktif dan sudah tidak aktif lagi? Saya mulai itu sebetulnya tahun 80 sebagai Direktur Akademi Pemasaran yang yayasannya yang punya Pak Ibnu Sujono. Itu adik sepupunya Pak Harto. Oh, Itulah saya pertama jadi Direktur Akademi. Baru lulus itu. Saya lulus 79 tahun 80 diminta sebagai Direktur Pemasaran, Akademi Pemasaran, kampusnya di Tanah Abang. Tanah Abang 2. Dari situlah saya diminta menyusun kurikulumnya sendiri. Nah, saya bikin kurikulumnya. Ya, alhamdulillah saya punya ide waktu itu karena saya itu dulu sebelumnya saya itu dulu ketua Dewan Mahasiswa, waktu aktivis kampus, dan ketua KNPI Provinsi Lampung. Jadi saya selalu ditempatkan di bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Sehingga disuruh membuat kurikulum, alhamdulillah bisa saya kerjakan dengan baik dan saya yang diangkat jadi Direktur Akademinya. Luar biasa juga sudah Bapak ini. Jadi sudah berapa kampus Bapak mengajar?
Lalu dari Akademi Pemasaran itu terus ke 17 Agustus, Universitas 17 Agustus Jakarta. Iya. Saya juga mengajar di sana. Dekannya waktu itu putranya Pak Ketua Konferensi Asia Afrika, Pak Ali Sastro Amijoyo. Iya. Namanya Pak Karna Rajasa. Nah, saya ditugaskan, saya baru ngajar setahun atau 2 tahun itu menjadi pembantu dekan 1. Saya juga diminta menyusun kurikulumnya. Oh gitu ya Pak Saya ya. dalam 1 bulan saya susun sendiri, alhamdulillah selesai. Kemudian saya ganti dosen-dosennya yang berkualitas, termasuk Direktur Pustika Ratu, Direktur Keuangannya, itu masih ingat saya Pak Sukirno almarhum, juga Direktur Keuangan PT Pembangunan saya. Iya. Orang Chinese yang dia minta ngajar walaupun tidak dibayar, dia pokoknya bisa ngajar. Itu luar biasa. Itu pengabdian luar biasa. Luar itu, biasa. Pak. Itu. Jarang bisa nemu gitu Pak. Jadi Sulit, saya ya? ketemu orang-orang yang betul-betul ngajar, yang punya kualitas bagus, yang tadinya mahasiswanya sekitar 50-an lah, karena itu baru dibuka Fakultas Ekonomi Untar. Tahun berapa itu Pak? Tahun 80. Tahun 80. Ya. Itu saya 3 tahun sudah bisa hampir 400 orang. Oh ya, luar biasa. Memang ada kendala, misalnya tidak bisa bayar gitu kan, karena banyak anak miskin, orang miskin. Iya, iya. Tapi saya kasih ini, apa namanya, dispensasi. Setiap ujian boleh ikut ujian, tetapi nanti harus tanda tangan. Tanda tangan nilainya tidak akan keluar kecuali bayar. Iya, iya. Jadi kalau sekarang itu malah kadang nggak boleh ikut ujian kalau belum bayar. Tapi waktu itu tahun 82-83 saya bebaskan dispensasi, oke, boleh ujian. Tapi nanti bayar dulu baru saya umumkan hasilnya. Iya, 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 iya. Pak, memang kan selama ini kita selalu dengar ya, masalah pendidikan tuh mahal. Kalau lihat cerita Bapak dulu kan beda ya. Beda. Ya, barusan Bapak ngobrol. Saran Bapak dengan pemerintah ini kira-kira pendidikan kita ini seperti apa supaya bisa merata ke bawah Pak? Karena kan nggak semua juga Pak, orang di negeri kita ini kaya raya bisa berpendidikan, kan itu ya Pak ya. Bapak selaku dosen, saya dengar juga Bapak ada ngajar di Trisakti. Terus di mana lagi Pak? Di Sahid, ya kan? STIE, terus di ada 5 atau 6 universitas di Jakarta ini. Oke. Masih aktif sekarang Pak? Berapa lagi yang tinggal Bapak? Yang tinggal Trisakti terakhir itu dengan Mustopo. Mustopo ya. Jadi Pak, apa kira-kira nih Pak, agar publik semua bisa mendengar nih ya. Bapak seorang dosen, saya lihat tadi Bapak luar biasa pengabdiannya, sehingga dengan nanti Bapak ngasih arahan ini mudah-mudahan dengar Pak sama Pak Presiden, Menteri Pendidikan, agar rakyat Indonesia ini ke depannya pinter-pinter semua Pak, nggak goblok-goblok lagi Pak. Sedih juga kita nih Pak. Ya, saya mohon saran Bapak ini bisa agar disampaikan ke publik supaya pendidikan kita ini lebih jos lagi ke depannya Pak, buat anak-anak orang susah ini Pak. Gimana Pak? Ya alhamdulillah saya itu hidup di masa sejak Bung Karno saya sudah hidup. Jadi saya selalu mendengar pidato-pidato Bung Karno, pentingnya pendidikan ya, dari para sesepuh juga pentingnya pendidikan. Dan saya itu kalau misalnya ngajar pun saya nggak pernah tanya berapa honor saya. Waduh. Ya, pokoknya saya dikasih ngajarnya udah seneng. Apapun ditawarkan, terus saya ngajar statistik ayo, ngajar matematik ayo. Padahal Pak Mas Bambang tahu saya itu sebetulnya bukan dari IPA, tapi dari IPS. Tapi disuruh ngajar matematik saya nggak. Waduh, luar biasa itu Pak. Statistik bisa. Iya, nah ini juga akhirnya ada keberuntungan waktu sekolah di Amerika, di Australia, itu matematik, ekonometrik saya dan statistik saya A semua. Waduh, luar biasa. Jadi itu. strike A. Waduh, memang. Makanya luar saya mendapatkan itu sebagai anggota Asosiasi Ekonom Amerika. Omikron Delta Epsilon itu penghargaan karena nilai saya 4,5 dari 5 itu 4,5. Jadi kalau di Indonesia kan 4, di 3,5 itu saya 3,5. Itu sudah cum laude yang mereka. Waduh, luar biasa ya Pak ya. Nah ini dulu ya pendidikan Bapak dulu ya. Boleh saya lihat ya Pak ya, saya ambil ya. Silakan. Waduh, luar biasa ini.
Dan ini diserahkan oleh dekan langsung. Ini Pak ya. Ya, Ini Pak ya. ya. Diserahkan oleh direktur. Waduh, luar biasa direktur ini dari mana ini Pak? Kurang jelas. University of Illinois. Oh, University Illinois ya, Amerika ya Pak ya. Ya, Luar biasa memang Bapak ini. Ini satu lagi nih Pak, penghargaan dari ya bersama sih. Ini untuk ya. ini dari mana ini Pak? Sama juga. Sama juga ya. Sama juga. Ini cocok ini Bapak ini jadi Menteri Pendidikan, ini baru pas ini yang benar ini. Ayo, Ya. Insya Allah. Ya. Semoga Bapak Presiden kita itu kalau memilih menteri yang pas dengan bidangnya. Ya. Cocok gitu ya Pak ya? Karena memang harus mengetahui kurikulum Indonesia benar, itu Pak. harus Iya, harus tahu sistemnya, kurikulum yang cocok untuk Benar Pak. Ya. Ya. Bapak setuju nggak itu dengan makan gratis atau biaya gratis? Di antara salah satunya mana yang menurut Bapak paling logis? Karena kan Bapak selama ini kan mengajar ya, lebih tahu gitu ya. Nah, menurut Bapak mana yang lebih baik? Menurut saya pendidikan gratis lebih penting daripada makan gratis. Iya, setuju. Karena Saya juga sekarang ini kan kita tahu siapa sih yang nggak bisa makan, apalagi sudah bisa sekolah. Iya. Tapi pendidikan gratis, terutama untuk sampai ke daerah-daerah yang paling jauh, sampai Papua, sampai Timur Timur. Iya, iya. Nah, itu yang Kalau saya Pak begini sebenarnya Pak. Kalau saya juga pribadi nggak setuju makan gratis. Makanan untuk anak itu sudah tanggung jawabnya orang tua. ya. Kan begitu ya Pak ya. Kenapa? Di agama juga kan kita selaku orang tua harus menafkahi anak dan istri. Ya. Kan begitu ya Pak? Kalau saya ditanya, Saya kira itu betul, karena saya itu kenapa saya selalu bisa sekolah itu di sekolah bisa paling nggak ranking 3 Iya. dari SD loh, sampai SMA sampai perguruan tinggi itu selalu bisa antara ranking 1 sampai ranking 3. iya. Karena setiap pagi harus sarapan. Sebelum berangkat ibu saya kebetulan didikan Belanda, kamu harus sarapan, kalau nggak sarapan nggak usah sekolah. Iya. Dan saya rasa kan Pak begini juga. Kan tadi saya udah katakan, anak itu tanggung jawab orang tua makannya. Ya. Jadi kalau negara yang ngasih makan anak, orang tua gak ada tanggung jawab lagi Pak. Malah bapaknya banyak pengangguran nanti tuh. Persis, ya. Main-main aja, nyantai-nyantai aja. Anak wis dikai pangan iki karo negara kan ngono. Ya, sebetulnya yang penting sediakan kesempatan kerja Iya. atau orang tuanya yang cukup memadai gajinya, ya, penghasilannya, UMR-nya apapun, yang kira-kira bisa menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya. Itu Iya, aja. iya betul. Izin Pak, Ya. putranya berapa Pak? Ada nggak yang meneruskan Bapak ini? Putra-putra Bapak ini? Anak saya 2, tapi tidak ada yang meneruskan sebagai dosen. Kenapa? Oh, gitu. Karena saya biarkan anak saya memilih masing-masing. Benar, benar Pak. Passionnya, keinginannya kemana. Dua-duanya lebih ke seni, silahkan. Oh gitu. Karena memang pengalaman saya sendiri, jadi pegawai negeri itu luar biasa berat, apalagi jadi orang jujur. Oh iya. Nah, itu luar biasa. Jadi gini Pak, di negeri ini kita berbuat baik pun salah. Fitnahan, cacian, makian pasti. Pasti. Tapi kita jangan henti-henti, Oh. jangan bosan menolong orang Pak. Ya. Biar aja nanti Allah yang mengganti ya Pak. Ya, betul. Gitu saja. Iya. Kan jadi kita lebih enak lagi pres. Ya. Biasa itu Pak, pohon kalau mau tinggi, angin kencangnya luar biasa. Pohon masih kecil, hama, penyakit banyak. Iya. Memang kita harus menjaga nih pohon ini sampai tinggi bagaimana. Makin tinggi anginnya makin kencang. Iyalah. Kan ngono ya Pak ya. Waduh. Ya, di samping itu kan jangan lagi kita Rasulullah aja, Benar Nabi Pak. Muhammad atau apa nabi-nabi semua itu kan juga pembencinya banyak, tukang fitnah. Oh iya Pak. Apalagi kita kan, setiap berbuat baik itu pasti. Udah pasti Pak. Fitnan. Apalagi kita baru membentuk, sudah mau kelihatan besar, kelihatan ada aja yang fitnah begini, yang begini, ya kan? Kadang-kadang kita buat candaan nih, ya tiba-tiba dibikin mereka beneran gitu ya kan? Betul. Nah, Itu itu sering. namanya kan ini kehidupan ya Pak ya. Gitu. Izin Pak, ini ngomong-ngomong, ini mohon maaf ini tadi kan Bapak dari turunan-turunan kerajaan juga ini. Kalau keturunan kerajaan ini biasanya darah hijau apa darah biru nih ya Pak? Darahnya si merah tetap. Darah merah. Tapi kalau istilah orang Jawa ini kan darah biru. Iya, kalau cerita orang tua ya begitu. Iya. Jadi kalau darah biru
peninggalan orang tua dulu ada nggak kira-kira Pak? Ada Bisa nggak dilihat? pusaka-pusaka gitu masih ada. Ada ya Pak ya? Tolong apa? Siapa disuruh ibu panggil? Ya, Ambil. Waduh Bu, ngerepotin punten ya. Lu mah agak keres sih. Waduh. Luar biasa ini. Ini ada beberapa ini yang Wah ini keluarkan. keris dari Ini peninggalan ayah apa peninggalan kakek ini Pak? ayah ini. Dari ayah ya? Dari bapak ya. Dari bapak berarti dari kakek Ini ya? Dari kalau menurut tulisan bapak ini dari Empu Supo. Empu Suko. Supo. 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 Nah, itu Ya. dari Sunan Kalijogo. Dari Sunan Kalijogo. Waduh luar biasa Nah, ini ini ya. kalau buka keris pun kan harus istilahnya bukan disembah, tapi memang harus penghormatan. Menghargai ya. Luar biasa nih. Ini loknya 9. Iya. 9 apa 3? Kiai Sengkelat kalau tidak salah ini. Ya. Kiai Sengkelat yang apa asli apa turunnya enggak, tetapi kalau di tulisan catatan bapak ini Ya. Kiai Sengkelat. Ini maaf nih Pak, yang golok ini? Ini pedang. Oh pedang. Ini Kiai Cerubo. Kalau tadi Kiai Sengkelat, ini Kiai Cerubo. Kayak Cerubo. Curubu. Ya. Ini juga Sunan dari Sunan Kali katanya. Dari Sunan Kalijaga juga. Bikinan Empu Supo juga. Oh iya. Kalau Selalu luar biasa ya. Ya, ini kelihatan kalau masih Iya. bikinan empu ya. Yang kalau barang tua ini tetap awet ya Pak ya. Ini Pak yang kecil-kecil ini kalau boleh tahu Pak. Berarti ini semua peninggalan dari Bapak, ya. kakek ya? Ya, bapak. Bapak. Dari kakek ke bapak gitu? Ya. Ini ada gambar naga. Oh luar biasa nih ya, benar nih gambar naga nih. Kelihatan nih naganya nih. Ya kan? Ini juga. Jadi pemirsa, kalau Pak Bambang ini nggak keturunan darah biru ya, katakan, bukan darah hijau tapi ya, darah biru, nggak mungkin beliau juga punya peninggalan-peninggalan seperti ini, bahkan foto-foto sampai mobil-mobil tua pun zaman orang tuanya sudah ada. Saat itu yang bisa sekolah juga di luar negeri itu, zaman Belanda itu kalau nggak memang keturunan raja nggak bisa ya Pak ya. Kalau raja-raja jelata itu jelas nggak bisa. Jadi perlu juga kita kagumin keluarga Pak Bambang ini dari orang tua. Beliau juga pengabdiannya luar biasa. Sampai saat ini juga masih eksis ya, mengajar ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya nih. Kalau Bapak ini ada kampus baru nih misalnya nih, kampus baru, ditawari jadi rektor, jadi petingginya untuk mengurus dan mengerjakannya sampai itu bisa kategori maju ya, banyak mahasiswanya. Bapak masih sanggup itu Pak? Begini, saya itu dulu juga pernah punya cita-cita seperti itu, dan itu semacam obsesi passion saya itu kan mengajar. Jadi obsesinya juga punya universitas sendiri ya yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Nah, kurikulumnya harus betul-betul dibuat seperti kondisi sekarang, situasi sekarang. Kebanyakan kampus sekarang mungkin itu kurang mengevaluasi kurikulumnya. Oh gitu ya. Itu yang saya perhatikan mengajar saya mengajar 44 tahun. Jadi, Pak, saya dulu zaman saya kuliah tahun 87 saya kuliah pertama masuk. Ingat saya Pak, dulu kampus USU Universitas Sumatera Utara. Banyak loh Pak, dari negara Malaysia, Singapura, bahkan dari Inggris ada. Kuliahnya ke situ. Sekarang kok kelihatannya makin bobrok tuh gimana sih Pak? Apa kampus-kampus di Indonesia ini? Malah kita yang sekarang banyak belajar keluar, gimana itu Pak ceritanya Pak? Iya, saya sendiri punya saudara, itu paman. Iya. Itu lulusan ITB, diminta mengajar di Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia kalau saya. Ya sampai pensiun di sana.
Oh, Mereka menghargai dulu dosen-dosen, makanya gitu ada ya. juk. Kalau dulu Malaysia itu impornya dosen-dosen, kok Iya, belakangan benar. kok impornya TKW. benar. Nah, ini kenapa? Artinya kemungkinan karena terjadi degradasi penurun yang luar biasa kualitas iya, pendidikan benar, kita. Pak, ya. Dan buktinya kita tidak mampu bersaing dengan lulusan Malaysia. Benar. Sehingga apalagi seperti Sekarang Singapura, kita Cina. terpuruk sudah sih, Pak. Betul, Jauh betul, sama jauh, Cina. betul. Itu pengaruh di mana? Apakah kira-kira terlalu banyak koruptornya di bidang pendidikan ini atau gimana menurut Bapak itu? Itu salah satu kemungkinan besar memang di sini. Jangan kemungkinan, memang benar itu, Memang Pak. benar. Dan Iya memang kan? karena pendidikan itu apa ya? Bayarnya makin mahal. Sebetulnya universitas harus mampu mencari dana sendiri, bukan hanya dari negara saja. Iya, Tapi iya. dia mampu meng-create apakah yayasannya, apakah Iya. rektornya. Itu makanya ada cuki dulu. Kalau Pak Profesor Sumitro kalau nggak salah, kalau dapat C itu semua orang kan pengennya dapat A. Iya, benar. Dapat A bagus ya. Tapi kalau dapat A itu kata dosen hati-hati. Kasih ya, karena suatu saat itu bisa jadi kolega, Iya. jadi teman dosen. Kasih B juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kemungkinan kalau B biasanya jadi pengusaha, dia bisa jadi donatur. Kalau C itu juga harus lebih hati-hati lagi, karena C itu juga bisa menjadi orang yang mungkin sukses juga dan menjadi donatur yang baik bagi universitas. Izin Pak, disambi boleh? Nah, silakan. Iya. Kita ngobrol-ngobrol aja Pak dari tadi nih. Iya. Bapak nggak nawarin ini minumnya nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak ini terakhir saya bertanya, kira-kira apalah yang mau Bapak sampaikan kepada negeri ini agar petinggi-petinggi negeri sampai Presiden Pak Prabowo mendengar, ya, semoga apa yang Bapak sampaikan ditanggapin sama beliau. Silakan Bapak sampaikan. Jadi begini, saya itu juga. Assalamualaikum dulu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Prabowo. Saya itu muridnya Profesor Dr. Sumitro. Jadi saya belajar banyak dari Profesor Sumitro, yang adalah almarhum itu ayahanda dari Pak Prabowo. Beliau sangat jujur orangnya menurut saya, karena sempat mengkritik pembangunan zaman Pak Harto itu 30% anggarannya bocor. Itu karena kata-kata Profesor Sumitro itu kayaknya Profesor Sumitro agak disingkirkan dengan Pak Harto, menurut saya. Dan tentang integritas, saya tahu Pak, itu Profesor, bukan saya ini, saya belajar banyak dari buku-bukunya. Ini ada 4 lemari buku saya, banyak ada buku tulisannya Profesor Sumitro, bagaimana mengajarkan ekonomi pembangunan, bagaimana ekonomi internasional, bagaimana harusnya berusaha, harusnya pendidikan dilakukan juga. Sistem pendidikan seharusnya bagaimana dilakukan. Itu betul-betul sangat menginspirasi saya, buku-buku Profesor Sumitro. Sampai sekarang selalu saya jadikan referensi dalam mengajar. Gitu. Terima kasih Pak. Semoga kebetulan kan Pak Sumitro itu orang tuanya Pak Presiden kita Prabowo. Betul. Ya. Beliau mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Oh ya Pak, Ibu tadi di mana Pak? Ada. Bu, sini Bu. Ini kebetulan kita ini, maaf nih mengganggu nih, ngerepotin Ibu nih selaku tuan rumah ini. Ya, kebetulan kita ini ngobrol-ngobrol kosong sih Bu. Ya, ya semoga juga bapak-bapak petinggi-petinggi negeri ini bisa mendengar nih. Selama ini kan kita marah ya Bu dengan masalah pendidikan ya, babak belur bu piye-piye lah, lah Jawa ngomong kan gitu Bu ya. Sampai yang aduh, tadi kita sudah banyak panjang lebar cerita sama Ibu Bapak ini. Saya pertama terima kasih banyak sudah boleh ya silaturahmi ke rumah Bapak. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Halo teman-teman semua se-Indonesia setanah air. Inilah tadi dengan kita ngobrol ya bersama dengan Bapak Dr. Profesor Bambang. Ya.
Beliau juga salah satu muridnya Bapak Presiden kita. Kalau saya manggil kakek Sumitro berarti. Kan kira-kira begitu ya. Jadi beliau selaku dosen juga tadi sudah menyampaikan semoga kedepannya pendidikan Indonesia lebih maju lah. Jangan seperti ketinggalan. Dulu memang tahu saya, zaman saya masih kuliah, ya, itu dulu universitas setahu saya di kampus kita dulu itu, USU. Itu banyak di luar negeri itu yang berdatangan ya Pak ya ke situ. Ini terbalik sekarang dunianya. Bahkan kita yang kuliah ke Malaysia, ke Singapura. Nah, dari situlah semoga Pak Prabowo mendengar ini. Beliau juga salah satu anak veteran. Bapak beliau juga pejuang dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2. Semoga ya pahlawan-pahlawan dulu anak-anaknya kita perhatiin. Mereka nggak minta banyak-banyak Pak Presiden. Mereka hanya minta diperhatiin bagaimana dengan skill beliau sebagai pengajar. Pelajar Indonesia ini makin maju ya Pak ya ke depannya. Ya. Dan orang susah pun bisa enak kuliah, bisa sekolah ya Pak ya. Betul. Daripada kita kasih makan gratis. Ya. Makan gratis itu udah tugas bapaknya. Kalau dia dikasih makan gratis, bapaknya enak dong nggak kerja-kerja lagi. Sebenarnya batin saya sih nolak. Sebetulnya nggak enak juga, orang nggak kerja kan nggak enak. Tapi kalau kenapa orang anaknya dia ngasih makan? Tapi kan bapaknya perlu kerja, kalau nggak kerja. Kebanyakan sekarang Pak kalau anaknya sudah makan, istrinya sudah makan, wah males Pak kerja Pak. Kebanyakan begitu. Makanya kita susah majinya. Sebetulnya itu yang salah. Iya. Bekerja itu namanya hidup, itu orang harus bekerja. Ya. Oke, kawan-kawan. Jangan lupa tonton sampai habis kisah nyata kita ini. Ya, perjalanannya Dokter Bapak Bambang ya. Tonton sampai habis, jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.